Jatinangor orang awam kalau ya ditangguhkan, kayaknya ditangguhkan, Pak. Nah, gitu. Ternyata masih harus bayar, tapi dengan catatan mungkin sekarang ada keringanannya itu kita ngisi formulir pengajuan di ACC tidaknya ya terserah leasing lah gitu. Dengar berenya Kak Presiden teh gitu. Padahal itu di YouTube, TV ya. Viral ada, di TV YouTube ya. juga ada. Saya sendiri tukang ojek, setiap ada permohonan ke Grab atau ke Gojek, mereka respon. Meskipun saya meminta lewat WA gitu ya. Ini urgent nih gitu. Kemudian disampaikan ke pusat. Tapi ini kenapa yang di pusat Bapak Presiden nggak didengar di bawah? Saya kebalik ini ya. Iya. Ini panglima tertinggi nih. Iya. Tadi denge tak leasing teh gitu. Mungkin asumsinya beda ya. Menurut leasing yang terdampak tuh beda. Menurut leasing yang terdampak jadi seperti dari berita-berita di media juga katanya yang terdampak tuh harus sakit. Jadi kudu gering heula Pak. Sakit dulu baru saya ditunda gitu pembayaran. Kayaknya seperti itu. Tapi mestinya kan nggak seperti itu, dah kita juga terdampak. Penghasilan saya berkurang. Pihak leasing bilangnya diutamakan untuk yang positif corona. Ini apa kita harus keluar kalau saya bikin wifi gitu sekarang kan harus ada deposit. Apa harus deposit? Ya Paknya. Sorry ya. Boro-boro nyimpen deposit ya nama kan. Saya Boro-boro nyimpen deposit karena sama poe gambaran anak susah. Bahasa saya kan deposit gitu kan. Iya. Betul. Ya. Masa sih kita kalau emang harus bayar ya bilang lah banyak langsung nggak apa-apa. Kalau harus deposit. Soalnya saya dengar deposit ada. Oh gitu secara kasar nah pernah deposit gitu Pak. Iya. Si teman-teman saya Pak, kan dia ngojek juga, Fahmi. Dia ngojek. Berarti itu karena sebelum corona aja udah susah cina orderan Pak. Iya. Dia waktu itu pakai aplikasinya Gojek. Fahmi Gojek kan ya? Dari pagi sampai sore malah bisa nggak dapet sebelum corona Pak. Akhirnya dia berpindah lah, jadi OB. Baru beberapa bulan jadi OB, ada corona, di PHK. Setelah di PHK, dia jalan lagi Pak, jadi ojek lagi, nyobain seminggu nol, nggak dapet apa-apa. Seminggu nol. Akhirnya untung ada temennya dari Pangandaran, dia jualan lobster, diolah lah sama istrinya di pasar. Mi, udah itu belum Mi ke daftar ke aplikator, ke Grab ke atau ke Gojek ke? Ini enak nih, gitu kan? Daripada sekarang kan dia sistemnya delivery sendiri Pak. Harga lobsternya 20.000. Diantarkan sama dia sendiri. Kadang-kadang nyuruh sama temen-temennya. Kalau nyuruh temen-temennya lagi ngumpul nih, nggak dapat orderan, bro, iya antarkan ke Majalaya, naik atau ke Bojong Soang, naik siap. Ongkosnya sebaraha Pak? Lamun dia bayar 20.000. Harga 20.000 lobsternya, terus kudu bayar ojek online, kudu bayar temennya, minimal ngisi bensin 10.000, berarti cuma 10.000, harga udang sabaraha. Tapi kan lamun ada aplikator, kan ada ongkos tambahan. Jadi harga tetap 20.000 kalau dibantu. Nah, tanya, udah daftar belum Mi? Udah. Ada responnya? Belum sampai sekarang. Dia udah 2 minggu buka udah 2 minggu. Udah 2 minggu juga pengajuan. Sampai sekarang nggak di ini. Jadi sekarang mentoknya di mana? Yang tadinya orderan sampai 10, 12 katanya, 12 porsi yang permintaannya yang jauh-jauh kebetulan nggak kelayanin Pak. Yang dilayanin yang deket-deket aja, sekitaran Kiara Condong. Soalnya mikir kalau jauh kepotong bensin, belum lagi kalau sehari ordernya 3. Berarti dia harus pergi sendiri, 2 lagi nyuruh temennya. Temennya mau mungkin Pak dibere 5.000. Liar. Nah, kejadian gitu. Nah, kenapa aplikator susah untuk meng-ACC food?
Padahal itu tambah-tambah juga buat aplikator kan Pak? Sekarang ini Pak, Kemarin saya sempat ngomong, kita yang ngejar ke sana aja susah. Balik lagi seperti dulu lah gitu. Biar kita tidak berpikiran yang macam-macam. Kalau misalnya nggak bisa turun ke jalan, kenapa? Nah, dulu gitu. maker butuhnya. Ya. Dulu maker butuh. Nah, iya nama Ayo nama dibalik. bukan berarti gitulah. Dari pihak aplikator kita bantu masyarakat yang sangat membutuhkan di kondisi seperti ini teh, bantulah masyarakat gitu. Karena kita nggak bisa keluar di rumah, jualan lah di rumah. Tuh. Nah gitu. Jadi Aplikator bisa membantu. mudah-mudahan sentilanti pada di My Day jadi dengar oke. Emang sangat dibutuhkan aya nama ke masyarakat sangat. tapi benar Pak, ya. Ini mohon maaf gitu ya. Memang selama ini aplikator respon saya angkat jempol lah. Kebutuhan kita masker segala macam ya. Kemudian masalah akun prioritas yang kita ingin pada saat seperti ini, tolonglah hilangkan dulu prioritas. Banyak direspon. Tapi ada yang hese gitunya, mas model food lah gitu, ada hese ya. Apa karena memang food itu sumber duit atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya memang food duitan. Gitu. Jadi ge atulah jangan di hese Pak. Iya. Dampaknya ke kita pada saat susah gini, kita makin susah. Coba cenah mun ieu geus diaktifkeun itu urang teu hese teuing gitu. Iya. Mungkin waktu dulu tidak terasa, sekarang mau terasa, Pak. Sekarang gini Pak, gampangnya. Misalkan di daerah saya, di daerah Sukaasih, Ujung Berung, kan ke atas. Kalau misalkan di daerah Sukaasih ada 5 titik aja food, misalkan di atas. Karena kan banyak Pak yang di rumah-rumah dia home industry makanannya, terus yang jualan makanan secara online kan dari RT ke RT via WhatsApp dan lain-lain. Nah, apa kalau mereka misalkan 5 ini ada GrabFood di situ atau GoFood di situ? Terus di situ juga ada 5 driver, anggap. Tuh Pasti enak Pak. enak Pak. Dia nggak usah keluar rumah, tunggu di rumah, begitu orderan berangkat pulang lagi. Bari ngasuh budak. Apa saya harus bikin offline sendiri gitu Pak? Ini saya kan taruhlah kita ada 30-40 komunitas adanya. Ada 40 komunitas. Satu komunitasnya anggaplah 30 orang. Kalau 30 orang kali 40 komunitas berarti 1.200 orang. Saya sebarin aja dari satu orang tuh keluarin kartu nama 20 orang. 1.200 kali 20 orang. 20 orang berapa? Saya busnya CS 20 orang kali 1.200. Saya di offline kan lah, kabeh lamun pusing-pusing. Sebari ke yang ya. home itu. Udahlah offline aja, kamu butuh martabak offline ke saya, butuh apa ke saya lah gitu. Bisa aja saya gitu. Tinggal iklan aja di medsos semua, dari medsos masing-masing. Kan ini misalnya ngeluarin 20 alamat, 20 kartu nama ke 20 CS. Saya sama. Kali 1.200 kali 1.000 aja berapa? Nggak usah jauh-jauh per lingkungan 20.000 CS loh kita punya. Wah. Ya bener nggak? Ini mudah bagi saya. Tapi saya nggak akan seperti itu. Kita masih ada aplikator. Udahlah, saya majuin aplikator, tapi tolong respon ke kami. Betul. Foodnya, saya gampang aja datang ke toko beras, Pak. Tidak usah pakai aplikator, pakai ini aja lah. Ke saya aja. 20 tempat beras bisa saya. Ini 20 tempat cilok bisa aja. Nah, kan gitu. Berarti 1.000 kali 1.000 orang kali 20 misalnya 20.000 CS loh kita ambil. Bangkrut tak aplikatorku saya. Bener. Iya. Tinggal bikin saya tidak akan seperti menu. itu gitu. Tidak akan seperti itu, tapi tolonglah respon kami. Itu aja. Iya. Saya tidak menunjuk si A si B loh ini. Tapi saat ini memang ada respon dari segala macam lah ya. Dari kedua aplikator ada respon. Tapi ada respon-respon yang ditunda gitu. Yang penting malah yang ditunda. Termasuk food loh. Iya. Ini foodnya gitu. Intinya mah jawabannya pemasukan buat aplikator, pemasukan buat aplikator, tapi direalisasikan enggak gitu. Pada intinya gitu. Aduh. Iyalah, ya mungkin harapannya kita semua sama. Kita juga tidak berbicaranya hanya sekedar untuk driver online doang ya Pak ya. Kenapa makanya tadi berbicara food juga kita berbicaranya pokoknya yang benar-benar usaha. Kita mewakili yang usaha UKM lah. Mau itu pedagang, pakaian, makanan, termasuk kita yang benar-benar
mendapatkan penghasilan itu dari orang yang beli atau dari orang yang butuh kita gitu. Karena kita bergeraknya di bidang jasa. Beda lagi ya mungkin dari yang pegawai swasta atau buruh pabrik juga ada yang kena dampak juga, yang di PHK lah, yang nggak dapat tunjangan. Keseluruh semuanya. Kalau bantuan dianggap susah, ya minimal bukalah kayak tadi. Grab nggak mungkin kalau ngeluarin sembako untuk drivernya doang, nggak mungkin. Atau Gojek juga mungkin nggak mungkin karena mereka juga punya karyawan juga di sana. Tapi minimal permudah salah satu itu yang harapan GrabFood. Dengan GrabFood tuh kan tukang cilok jadi di rumah. Iya. Ada dia nggak ngerti masalah ini. Dia nggak mungkin nggak ngerti Pak. Dia pasti punya anak zaman sekarang. Bapak namanya HP-nya cinit-nit, HP yang jadul. Anaknya minimal Android pasti punya. Itu salah satu ini ya, jalan keluar. Ya, jalan keluar betul. Ya Suganwe si marketing di aplikator mau pada keluar sekarang pada saat Covid nih. Takut Pak, Takut corona. ya? Takut corona. Disuruh di rumah seneng. Berarti saya nggak takutnya. Takut, kita juga takut. Saya juga takut Pak, ini tuh Pak. Saya juga takut, bukan nggak takut. Oh iya, mungkin saya kan orang kecil, tapi hari bapak-bapak manajemen mah meureun orang besar. Ya, jadi takut keluar. Takut. Benar-benar mereka takut. Dia nggak takut kelaparan, takut corona. Kalau kita Digaji. keluar nggak, iya. Digaji. Kalau kayak kita kan keluar nggak keluar, cepet nggak dapet duit. Ya sekarang mah mendingan kan lebih baik keluar ikhtiar Ya. daripada hanya diem di rumah. Kita tuh seperti datang keluar tuh seperti bingung sekarang. Ya, kayak simulasi menang duit malakama. tuh gitu. Di rumah tuh kita pada saat keluar kita harus nyiapin bensin dulu kan. Pertama, kita harus keluar biaya. Terus di luar tuh menang. Baliknya minus. Gitu. Baliknya minus. Terus duit minus itu dari mana gitu? Buat besok lagi. Udah kukurilingan kita menang order gini kan gitu. Ya, balik lagi ke leasing. Cing atuh leasing mikir tah urang teh kieu gitu. Mikir leasing. Mikir bisa gitu. Nya di tina mah realisasi Tahu Pak. Saya kalau ngomong kadang jebret gitu. Jadi Tapi demi kebaikan. Kita ngomong jebret-jebret bukan untuk menghina salah satu hal, bukan untuk menghina apapun. Kita ini tidak ada menghina. Tidak. Ini aturan ya. Kita pengen bukan menuntut hak, tapi ya perhatikanlah gitu. Minimal perhatiin. Kalau udah diperhatikan juga banyak cara memperhatikan kita tuh, banyak caranya. Di saat seperti ini ya salah satu tadi tolong aplikator seperti itu, tolong leasing jangan lagi. Tidak, kita tidak menuntut pemerintah tolong kucurkan beras 1 kilo ewang 5 kilo. Enggak, kita para dari Projo nggak minta itu, tapi minta pengertian ke leasing, untuk pengertian ke leasing, dan kepada aplikator tolonglah permudah yang food. Jadi lebih banyak food, lebih banyak kesempatan driver untuk mendapat orderan. Bukan memperbanyak driver. Driver banyak, penumpang nggak ada, yang ujung-ujungnya apa? Makin banyak yang kelaparan. Nyimak Pak Dedi tadi, emang upami tinu GoFood rada dipermudah ayeuna. Mungkin si driver oke sebagian akan buka GoFood. Betul. Buka GoFoodnya sendiri. Buka GoFoodnya sendiri, saling membantu rekan-rekan lah. Ya kayak tadi teman saya Fahmi, dia tuh driver online. Pada saat dia pribadi sendiri daftar untuk jadi food sampai sekarang. Ya insya Allah lah, Pak Dedi panginten jeung abdi upami aya waktos naon urang cobian merapatnya. Mudah-mudahan tinu cariosan ayeuna panginten aya hikmahna kapayuna abdi jeung Pak Dedi urang merapat sugan nyungkeun dipermudah da kapungkur oge ka Jatinangor GoFoodna naon teh darongkap Pak. Sekarang Emang seperti Pak, emang abdi teh tiasa nyarios teh emang kasih carioskeun ku Pak Dedi. Ya, jauh dari data. Yang penting itu data, nggak tempat. Di mana Pak? Di situ. Ayo namanya sih Pak. biasa kan ke setiap ke komunitas datang. Biasanya Pak aplikator kalau datang ke komunitas itu tuh penyuluhan safety riding, cara orderan, begitu kan. Kebanyakan mah aplikator datang, pengenalan, ganti orang bener Pak. Nah, Oh gitu doang. Intinya perkenalan ganti orang, intinya mah. Terus ya perkenalan atas nama komunitas mungkin gitu. Kebanyakan semuanya juga gitu. Ya keluhan-keluhan sih, memang itu kebanyakan jawabannya itu pemasukan, tapi terrealisasi memang tidak sama sekali. Ya.
Ya kadang kan gini ya, di Bandung tuh sangat anyep lah di Bandung tuh. Gerakan di Bandung tuh sangat anyep. Dikenal sampai Jakarta juga. Bandung mah tidak bergerak kan. Bukan tidak bergerak, kami berpikir gitu. Kami berpikir semua bagaimana kita meningkatkan setiap driver untuk punya penghasilan lebih. Kalau untuk abrug-abrugan datang demo mah saya nggak bisa. Iya. Gitu. Tapi banyak yang kita sampaikan ke aplikator itu memang direspon. Ada yang tidak direspon, tolong respon lah gitu. Iya. Nah kami juga tidak akan ngomong kalau misalnya memang responnya bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih ya, banyak respon loh. Pihak aplikator sukanya di demo dulu kali Pak. Enggak. Kalau untuk orang lain ya. Kalau untuk saya sendiri enggak. Saya udah janjian aja. Kayak naon demo, dan saya juga pasti didengar. Memang ada yang tidak direspon. Kemudian eta mah ada kepentingan, Pak. Ya. Saya tahu itu kayaknya ada kepentingan lah liur saya. Kalaupun misalnya mau dicari kepentingannya seperti apa, lah nggak usah lah. Rek naon, Ya. bisa malu-maluin Kita mah nggak mau sendiri. tahu lah itu mah ya. Udahlah, responlah yang seperti itu gitu. Misalnya untuk food, untuk segala macam, balik lagi kayak ke yang dulu. Saya tidak mau balik lagi ke sistem 2017, 2015, enggak. 2017 memang driver sedikit. Ini Bapak dikenal ya di Pangkalan. Dulu kan aktifnya paling 2018 ya Pak ya? 2018. Di sana banyak gitu ya. Driver sedikit, terus order banyak. Ya kita makmur. Ya. Saya tidak mau kembali ke sistem. Tapi sistem yang lama seperti penarikan food segala macam itu balik, nggak apa-apa. Kalau misalnya masalah order, ya gedekeun customernya ya dulu masih banyak, kalau driver sedikit itu aja. Banyak yang mau demo ya di Facebook. Ya. Pengen kembali ke sistem 2017 katanya prioritas atau segala macam lah. Justru dengan adanya prioritas ngarusak ojek Pangkalan. Ojek Pangkalan lahir kebanyakan 2018 Pak. Saya perekrut juga. Ya 2018 kalau Bapak rek ngasah akun lah disebut nanti naon sih. Ngasah akun teu bagian da eleh kudu 2017 Pak. Ya iya. Akhirnya pada dijual. Si ojek Pangkalan kembali tinu geus hejo jadi beureum deui. Dari jadwal. Karena naon sapoe ngukur menang 2 cenah. Ya karena ordernya tersedot sama yang prioritas. Yang prioritas. Nah, itu prioritas mestinya nggak ada. Memang bagusnya rata lah. Bukan nggak boleh ada prioritas, mungkin ada delay lah sedikit gitunya. Yang tadinya biasa tupo 8 jam jadi 12 jam, bagus lah gitu. Ya. Tapi yang lain kebagian, termasuk ojek Pangkalan juga. Ya untuk sistem sekarang kan sistemnya pemerataan Agak pemerataan kan. Tapi Ya. bukan pemerataan sebenarnya. Saya juga nggak tahu sistem seperti apa. Yang jelas sekarang mah sebagian kebagian. Yang ojek Pangkalan dulu yang sama sekali nol, cuman kebagian 2. Sekarang mah agak kecuali sekarang lagi corona ya. Corona memang 0 KB ya. Semua memang. 0 KB. Ya. Baik deh, leasing tong nagih ya keur nol ya. Nah, itu tadi. Ya kan kita nih bercerita Pak. Enak bener-bener. Mau ditagih wae kan saya liarnya. Kayak mau kampak orang di luar. Pusing. Ya kan kita bercerita itu bukan untuk disumbang. Kita tidak berniat bercerita untuk ada sumbangan. Kalau ada ya kita terima gitu ya Pak ya. Tapi tidak mengharapkan kalau ada kita terima. Kita nggak munafik. Kalau ada setiap ada bantuan kita pasti terima. Nggak mungkin kita tolak. Cuman dengan kita bercerita seperti ini tuh salah satu alasannya kenapa kita minta pemerintah untuk menangguhkan cicilan. Ya itu tadi sebab-sebabnya itu seperti itu tadi, bukan kitanya gara-gara kita nih merasa paling paling teraniaya misalkan paling itu, bukan. Ya kita berbicara sini mudah-mudahan bisa mewakili semua gitu Pak. Soalnya di medsos Semuanya walaupun kita ada di ojek online, tapi ini untuk semua. Betul. Jadi buat semua kalangan. Tukang dagang kayak sama sekarang. Susah sekarang, tukang dagang, tukang angkot juga. Semuanya. Nah, ya itu tadi. Jadi untuk solusi ya, ini mah solusi atau harapan untuk di saat seperti ini tuh dari perwakilan dari
Pak Edi, apa Pak harapannya, atau mungkin siapa tahu bisa memberikan saran atau solusi, masukan, siapa tahu bisa menjadi salah satu solusi untuk yang keluar di sini gitu. Ya dibahas tadi kan setoran leasing lah, cicilannya Pak. Ya harapan Abi peringan, seandainya harus ada persyaratan permudah lah, karena bukan dari pihak-pihak ojo, pedagang yang lain yang punya cicilan itu nggak mau bayar Pak, tapi dalam keadaan seperti ini, tapi kita juga mungkin berharap keadaan seperti ini tuh tidak lama lah gitu. Ya. Jadi yang tadi udah dikatakan Pak Dedi itulah, jadi kita harus saling membantu karena kami rakyat kecil Pak Dedi, jadi kurang memahami, yang di atas itu kurang memahami. Kalau ada berita seperti itu, kadang-kadang orang nggak lihat sendiri juga, dengar dari teman percaya gitu. Nah, jadi seandainya sekarang harus bayar bunga atau bagaimanapun, seandainya kalau bisa gitulah. Ya kalau tangguhkan aja dulu. Cicilan kita akan berjalan setelah kita kondusif gitulah. Kalau kita memikirkan gaji karyawannya atau pegawainya, yang ya komandan saya Pak Dedi tadi bilang kan ada OJK yang bayar itu, ya apa salahnya kalau itu dipakai gaji karyawannya, pegawainya. Kami rakyat kecil jangan bayar denda atau bunga. Nanti kami pun akan membayar sesuai dengan aturan yang udah kami sepakati dalam perkreditan, Pak. Betul. Nah gitulah, Arika Ngoabima mungkin keringanan yang seringan-ringannya itu bukan berarti kami tidak akan membayar. Pokoknya selama wabah ini. Selama wabah ini tuh ya udahlah, kita kalau bikin formulir kesepakatan ya kita paling bikin kesepakatan penangguhan aja. Jadi jangan ditambah dengan bunganya atau segala macam. Jadi bingung Pak Dedi, anggar-anggar kene atuh beki bingung. Atau nggak gini, kita nuntut leasing supaya menangguhkan leasing bisa nuntut pemerintah gitu. Gimana nih kita udah menangguhkan kredit para kreditur kita, nah kita untuk gaji karyawan kita gimana nih, tinggal gitu aja udah. Harapan saya mah seperti apa, keputusan pemerintah gitu, keputusan Bapak Presiden waktu itu ditangguhkan setahun. Kami tidak minta setahun, pada saat kita susah aja lah. Mungkin besok lusa juga kita tetap cari jalan keluar, mungkin ke aplikator minta food segala macam seperti gitu. Pada saat kita susah aja lah. Ya, ngomong susah kita, dah iya mah diganggayong ya mah, mestinya lockdown lah sekarang. Kenapa pemerintah nggak mau lockdown ya? Sien bayar. Iya, kan kayaknya sien bayar ya. Mungkin belum siap kali Pak ya, untuk menanggung rakyatnya. Ya mungkin belum siap, tapi kita berarti yang harus siap berartinya. Ya, kita yang harus siap. Kejenting diganggayong teh hirup ge gitu. Ya siap mati kita Pak. Ya, di tanggal 1 Maret loh ini. Dari awal Maret sampai tanggal 16 ada pembatasan sosial, ayeuna aya berskala besar. Diganggayong we kita teh gitu. Da teu menang-menang duit, kita makan secukupnya aja seadanya. Sebagian di medsos bilang kalau selama diam di rumah katanya perutnya garede. Nu boga duit. Da saya mah makin leutik atuh di rumah teh puasa. Perut gede teh naon di beuteung. Kita mah puasa di rumah teh. Da teu boga penghasilan. Bener-bener murni kita penghasilan dari jalanan sehari-hari gitu. Kebayang dia yang punya bayi, Pak. Yeah. Dia susu mah harus banyak ganti ku teh manis. Teh manis gula ge kudu beli. Saya mah harapan mah ya kalau misalnya di pemerintah ada aturan seperti itu, mangga lah koordinasi. Jangan saya disuruh koordinasi ke Bapak Presiden, gimana jalannya? Nggak ada jalannya saya. Ya itu dari leasing ada kan di bank ya itu ya. Mungkin pimpinan banknya silakan dengan lebih dekat. Iya. Kalau saya tukang ojek, rek nyampe kumah ke Presiden. Dari sini ke Padalarang juga bensin udah nggak cukup. Mau ke Jakarta. Saya nggak punya nomor WA-nya berapa, saya nggak punya. Mungkin dia punya nya. Sok ngobrol kali itu bener gitu. Pira aku udah palinter atuh. Iyalah. Kalau kita makan teu palinter, meureun SMA gitu tamatnya. Nah, SD ge bieu gitu. Tapi dah saya mah butuh makan aja, cukup makan, udah setelah itu tong loba teuing nu nagih lah gitu. Pada saat seperti ini, saya juga tidak meminta pinjaman online kemudian harus bayar ke sana. Enggak, ini mah yang normal-normal aja melalui OJK kan gitu. Nah setelah ada keputusan seperti itu, soklah beresan gitu. Masa saya nggak beresan?
Kayak dari Kang Fendi. Ya mungkin harapan saya ya diibaratkannya tolonglah apa yang diceritakan presiden, omongan presiden realisasikan mungkin ya sama pihak leasing. Jangan sampai berlarut-larut terus, diibaratkannya harus secepatnya direalisasikan gitu. Pada intinya mah nanti bikin ribut, bikin riweuh kena geus riweuh kakara meureun gitu. Diibaratkannya realisasikan lah secepat mungkin. Kami juga nggak muluk-muluk ya Pak, nggak muluk-muluk, nggak minta diibaratkannya setahun, nggak usah setahun. Yang penting lagi susah kayak gini, ya diibaratkannya cari duit. Sekarang boro-boro diibaratkan keur meuli udud ge meureun menta nya Pak, sabatang wae mah meureun gitu. Oh iya oke sabungkus. Ya bisa bungkus besar ya, bener. Gitu. Realisasikanlah mohon untuk para leasing didengarkan apa yang dibicarakan, diomongkan sama presiden kita gitu. Oke, baiklah. Mudah-mudahan dari obrolan kita yang bantuan bukan minta dikasihani, tapi kita minta pertolongan, tolong ringankanlah beban kami sedikit ya Pak, ringankan beban kami sedikit, dan apa yang sudah dihimbau ke semua dari Pak Presiden, tolong yang bawahnya ikut merealisasikan. Karena nggak mungkin Pak Presiden datang ke leasing kan, udah cukup mungkin Pak Presiden udah cukup ngomong di TV dan jelas kata-katanya juga, ya yang bawah mengikuti merealisasikan gitu. Bukan Pak Presiden mas harus datang ke leasing satu-satu ke bank, ini saya ngomong gini kan nggak mungkin. Terus itu untuk apa juga dikawal meureun. Iya. Kira ngomong mas. Jadi intinya kita bukan nggak takut sama penyakit, kita juga takut, kita juga mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus rantai wabah ini. Tapi tolong untuk lebih memperhatikan lah yang apa yang mudah itu, yang tadi itu intinya mah leasing. Masalah kita makan nggak makannya mah insya Allah kita masih bisa cari gimana caranya, selama ya kita tolong permudah tuh bantu jalannya gitu ya, untuk bisa menghadapi wabah ini mudah-mudahan. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan akhir bulan ini udah selesai wabahnya. Terus di bulan Ramadan kita udah kayak Cina lagi lah, di Wuhan udah mulai normal lagi, wabahnya udah menghilang, mudah-mudahan cepet beres. Siapa ya? Lama-lama. Hah? Kita lama. Nanti tanggal 14 juga ada peraturan baru nanti. Peraturan baru lagi. Iya, seperti PSBB. Gitu namanya. Jadi sekarang makin bertambah. Kita mah gini Pak, beres corona kelaparan di mana-mana meureunan. Oke, mungkin sekian dari kita dari Asing Ngebako ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa ya ada manfaatnya lah, biarpun ngobrolnya kesana kesini maklum karena kita bukan orang-orang yang berpendidikan, tapi kita masih punya pemikiran, biarpun pemikiran kita sederhana karena bukan kita ya sedikitnya menyampaikan unek-unek untuk bersama, kepentingan bersama, kita saling tolong menolong, atas tolong bawah, yang bawah menolong yang atas. Yang bawah nolong atas gimana? Ya dengan jasa. Yang atas butuh apa untuk diantar, ya driver online yang bisa mengantarkan makanan sampai ke rumah, paket sampai ke rumah. Jadi yang di rumah aja cukup, bapak-bapak, ibu-ibu yang menengah ke atas diam di rumah, biar para ojek online ini yang bekerja di luar untuk mengantar semua kebutuhan para customer. Gitu mungkin ya. Sampai jumpa di Ngebako selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.